Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Kali ini kami akan membahas materi mengenai pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran udara. Bagaimana menurut kalian mengenai video di awal tadi? Mengerikan bukan? Lingkungan menyediakan sumber daya alam yang dibutuhkan manusia untuk menunjang kehidupannya. Namun, berbagai aktivitas manusia menghasilkan limbah yang sebagian besar tidak dikelola dengan baik dan dibuang ke lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 12, pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran dapat dibedakan menjadi 4 macam, salah satunya yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Selanjutnya, jenis-jenis pencemar udara. Tahukah Anda? Pencemaran udara dibedakan menjadi 2 berdasarkan sumbernya. Yang pertama, pencemar primer. Pencemar primer adalah substansi pencemar yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemar udara. Misalnya, karbon monoksida adalah sebuah contoh dari pencemar udara primer karena ia merupakan hasil dari pembakaran. Yang kedua, pencemar sekunder. Pencemar sekunder adalah substansi pencemar yang terbentuk dari reaksi pencemar-pencemar primer di atmosfer. Pembentukan ozon dalam smog fotokimia adalah sebuah contoh dari pencemar udara sekunder. Belakangan ini tumbuh keprihatinan akan efek dari emisi polusi udara dalam konteks global dan hubungannya dengan pemanasan global yang dipengaruhi oleh yang pertama, aktivitas manusia. Aktivitas manusia bisa berasal dari transportasi, industri, pembangkit listrik, pembakaran seperti perapian, kompor, insinerator yang termasuk pembakaran biomasa secara tradisional. Yang kedua, sumber alami. Sumber alami bisa berasal dari aktivitas gunung berapi, kebakaran hutan. Yang ketiga, sumber-sumber lain seperti kebocoran tangki gas, gas metana dari tempat pembuangan akhir sampah, dan uap pelarut organik. Dari aktivitas-aktivitas tersebut terdapat bahan-bahan pencemaran udara seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur oksida, CFC, hidrokarbon, senyawa organik volatil, partikulat, dan radikal bebas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak polusi udara. Yang pertama adalah dampak kesehatan. Substansi pencemar yang terdapat di udara dapat masuk ke dalam tubuh melalui sistem pernapasan. Jauhnya penetrasi zat pencemar ke dalam tubuh bergantung pada jenis pencemar. Partikulat berukuran besar dapat bertahan di saluran pernapasan bagian atas, sedangkan partikulat berukuran kecil dan gas dapat mencapai paru-paru. Dari paru-paru, zat pencemar diserap oleh sistem peredaran darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Dampak kesehatan yang paling umum dijumpai adalah ISPA atau infeksi saluran pernapasan, termasuk diantaranya asma, bronkitis, dan gangguan pernapasan lainnya. Untuk dampak kedua adalah terhadap tanaman. Kita tahu tanaman merupakan penghasil oksigen. Nah, tanaman yang tumbuh di daerah yang mengalami pencemaran udara yang tinggi dapat terganggu pertumbuhannya dan rawan terhadap penyakit, antara lain klorisis, nekrisis, dan bintik hitam.
Partikulat yang terdeposisi di permukaan tanaman dapat menghambat proses fotosintesis. Berikutnya adalah hujan asam. pH biasa air hujan adalah 5,6. Karena adanya CO2 di atmosfer, pencemar udara seperti SO2, NO2 bereaksi dengan air hujan membentuk asam dan menurunkan pH air hujan. Dampak hujan asam ini antara lain mempengaruhi kualitas air permukaan, merusak tanaman, melarutkan logam-logam berat yang terdapat dalam tanah sehingga mempengaruhi kualitas air tanah dan air permukaan, bersifat korosif sehingga merusak material dan bangunan. Berikutnya adalah efek rumah kaca. Apa sih yang menyebabkan efek rumah kaca? Efek rumah kaca disebabkan oleh keberadaan CO2, CFC, metana, ozon, dan N2O di lapisan troposfer yang menyerap radiasi panas matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Akibatnya, panas terperangkap dalam lapisan troposfer dan menimbulkan fenomena pemanasan global. Dampak dari pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata bumi, pencairan es di kutub, perubahan iklim regional dan global, perubahan siklus hidup flora dan fauna, serta kerusakan. Ada juga kerusakan lapisan ozon loh. Nah, lapisan ozon yang berada di stratosfer dengan ketinggian 20-35 km merupakan pelindungan alami bumi yang berfungsi memfilter radiasi ultraviolet B dari matahari. Pembentukan dan penguraian molekul-molekul ozon atau O3 terjadi secara alami di stratosfer. Emisi CFC yang mencapai stratosfer yang bersifat sangat stabil menyebabkan laju penguraian molekul-molekul ozon lebih cepat dari pembentukannya, sehingga terbentuk lubang-lubang pada lapisan ozon. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan solusi untuk dampak-dampak dari polusi tadi. Yang pertama, kita dianjurkan untuk menggunakan transportasi umum dan mengurangi mobilitas. Salah satu sumber polusi udara adalah gas pembuangan dari kendaraan bermotor seperti mobil, bus, dan truk. Untuk menguranginya, kita bisa menggunakan transportasi umum, bukan? Nah, jika kita menggunakan kendaraan pribadi, buatlah rute yang seefisien mungkin untuk meminimalisir polusi yang dikeluarkan oleh mesin mobil kita. Solusi yang kedua adalah berjalan kaki atau bersepeda. Jika kita pergi ke tempat yang tidak terlalu jauh, cobalah untuk berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Selain mengurangi polusi teman-teman, kita juga bisa lebih sehat. Solusi yang satu ini adalah menanam pohon. Menanam pohon akan membantu membersihkan udara. Pohon akan menyerap gas karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang diperlukan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sebagai permulaan, kita bisa menanam pohon di sekitar lingkungan tempat tinggal kita loh. Nah, bagaimana? Semoga kalian paham ya. Pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Nantikan pembelajaran mengenai pencemaran lingkungan pada video berikutnya. Sampai jumpa.